اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا من أنت على كل شيء. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن Allah kana bima ta'maluna khabira. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita puji Allah, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah menjadi wasilah bertambah kebaikan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Sekaligus kita berharap kepada Allah kiranya hari-hari umur yang masih tersisa dapat kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain itu salawat salam kita kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qudwah kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat di dunia maupun di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin Bani Adam kelak pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama keluar dari kubur. Beliau juga adalah orang yang pertama melewati jembatan As-Sirat. Beliau juga adalah manusia pertama yang mengetuk dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau pula pemimpin di dunia. Selain pemimpin di akhirat, juga pemimpin di dunia. Beliau bukan raja, bukan penguasa. Karena raja dan penguasa memiliki waktu jabatan 10, 20, 30 tahun. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada masa jabatan kenabian dan kerasulan. Jabatannya sarmadan ila yaumil qiyamah, kekal sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bukan penguasa yang memiliki wilayah teritorial tertentu, tapi beliau adalah rahmatan lil alamin. Para raja dan penguasa tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah kekuasaan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu situasi perang mengirimkan beberapa orang sahabat untuk berpatroli memantau situasi Madinah yang hari itu dalam keadaan mencekam karena permusuhan dari orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah, sangat luar biasa. Dalam patroli tersebut, beberapa orang sahabat ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang warga kabilah Bani Sulaim. Lalu warga tadi mendekati kaum muslimin sembari mengucapkan salam assalamualaikum. Lalu sahabat-sahabat tadi yang sedang berpatroli mengatakan orang ini adalah musuh kita Bani Sulaim yang hari itu belum pun menerima Islam. Maka salah seorang sahabat Ansar mengejar Bani Sulaim tadi dan menangkapnya, membawa kepada kaum muslimin. Kemudian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam ingin membunuhnya. Lalu secepat itu pula lah Bani Sulaim tadi mengucapkan la ilaha illallah
inni aslamtu. Tapi bagi sahabat tadi menanggapi ini adalah satu upaya untuk melindungi dirinya. Karena merasa terancam, lalu secepat itu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu sahabat tadi membunuhnya dan mengambil harta ghanimah yang dia bawa. Bani Sulaim adalah pengembala kambing. Kambing-kambingnya digiring dibawa ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah dan dilaporkan kepada Rasulullah apa yang barusan mereka alami. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan merasa gembira, bukan senang. Kemarahan terlihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqatalta hatta qala la ilaha illallah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Lalu sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut, karena khawatir jiwanya terancam, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan karena iman, bukan karena Islamnya ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu kalimat yang sampai hari ini dikenang. Asyaqqaqta sadra, engkau belahkah dadanya? Engkau lihatkah hatinya sehingga engkau tahu apa yang ada di dalam hatinya? Imanan atau kufran, keimanan atau kekafiran? Kata sahabat tadi, malunya aku di hadapan Rasulullah sehingga aku berkeinginan menggali tanah, lalu aku masuk ke dalam tanah dan aku ditimbun di dalamnya. Sahabat itu adalah Usamah bin Zaid, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah adalah anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak hamba sahaya Nabi yang dia merdekakan, yang pernah dinasabkan oleh Nabi kepadanya. Zaid bin Muhammad yarithuni, dia mewarisi dari hartaku. Wa arithu, dan aku akan pun mewarisi dari hartanya. Sebelum itu Nabi mengatakan Zaid bin Muhammad sampai Allah Subhanahu wa taala menegurnya, ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan panggilan ayah-ayah mereka. Jangan panggil dia Zaid bin Muhammad, tapi panggillah dia Zaid bin Harithah. Anaknya Zaid bin Harithah bersama Usamah, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi karena masa belianya, tumbuh kembangnya, diasuh di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Usamah tetaplah melakukan kesalahan karena lancang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaqqaqta sadra, engkau belahkah dadanya sehingga engkau tahu bahwa hatinya kafir, lidahnya beriman, sehingga engkau lancang membunuhnya. Kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelancangan Usamah, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah di mana dimuliakan oleh Allah. Poin dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya ini adalah manusia tidak berhak menghakimi hati dan niat orang lain. Nahkum bizawahir, kita hanya pantas menghukumi apa yang tampak terlihat, bukan apa yang ada di dalam hati seseorang, karena hati adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Nahulu bainal mar'i wa qalbih, kata Allah, kami pisahkan, kami kasih jarak antara seseorang dengan hatinya. Ada kalimat yang lain, hati ini adalah milik Allah. Yang mengetahui hakikatnya adalah Allah. Yang bisa kita nilai hanyalah apa yang tampak terlihat di hadapan mata kita, bukan apa yang tersembunyi di dalam hati orang lain. Jemaah muliakan oleh Allah. Imam Asy-Syirazi dalam satu kesempatan di malam hari, dia bangun sholat malam bersama anaknya. Mereka menuntaskan qiyamul lail. Selesai sholatnya, anaknya berkata, ayah, lihatlah orang yang di belakang sana, dia tidur, tidak sanggup dia bangun meskipun hanya mengerjakan 2 rakaat. Jawabannya mengejutkan dari seorang ayah, Imam Asy-Syirazi, di antara ulama mazhab Syafi'iyah.
yang menulis kitab Al-Muhadzab, di antara kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, wahai anakku, lebih baiklah bagimu tidur. Tidur lebih baik bagimu daripada ibadahmu yang datang dengan kesombongan. Ketaatan ketakwaan yang mendatangkan kesombongan tidaklah mendapatkan kebaikan apa-apa di dunia maupun di akhirat. Tidurmu lebih baik daripada ibadahmu. Tidurmu lebih baik daripada ibadahmu apabila ibadahmu mendatangkan kesombongan di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata dalam satu ceritanya, "Muni'tu min qiyamil lail." Aku diharamkan oleh Allah untuk melakukan salat malam, qiyamul lail, lebih dari 5 bulan. Tidak terbangun. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat lain. Lidzambin, karena satu dosa yang kulakukan. Murid-muridnya bertanya, ya Imam, apa dzambuk? Ya Imam, dosamu apa? Dosa besar apakah yang engkau lakukan sehingga Allah tidak mengundangmu di malam-malam penuh dengan rahmat? Sulusul lail, sepertiga malam adalah malam penuh dengan rahmat. Apakah dosamu wahai Imam? Sehingga Allah tidak izinkan engkau mendapatkan rahmat. Allah tidak undang engkau ketika dia membagi-bagi rahmat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, suatu hari aku melihat orang berdoa sampai dia menangis dan meneteskan air matanya. Lalu hatiku bergumam, si fulan itu berdoa hanya riya, hanya ingin dinilai, dipandang oleh orang lain. Maka sejak saat itu Allah haramkan bagiku untuk melaksanakan sholat malam. Memang sholat Jumat dan dimuliakan oleh Allah. Lakukan ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan. Kita bukan seorang hakim yang layak menilai ibadah orang lain. Kita adalah hamba yang disuruh oleh Allah beribadah kepadanya, bukan disuruh untuk menilai ibadah-ibadah orang lain. Mungkin ada orang-orang di hadapan kita yang melakukan kemaksiatan, tapi kita tidak menirunya. Ketahuilah bahwa kita tidak menuruti, tidak meniru pelaku maksiat, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan serupa. Perlu dicatat bahwa pelaku maksiat sangat berat bagi mereka. Ujian dan fitnah itu, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengujimu dengan maksiat yang sama. Pelaku maksiat mungkin ada di sekitar kita. Tetaplah tugas kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Yang salat Jumat yang muliakan oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu menjadi penerang bagi kita untuk terus beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang hanya dilakukan karena Allah. Tugas kita adalah pengabdian kepadanya, bukan menjadi hakim atas ibadah dan perbuatan-perbuatan orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala